Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bicara tentang satu perusahaan terbatas PT ARB Abdi Rakyat Bakti yang ada di Jalan Yosudarso, Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Ini perusahaan ini sudah beberapa lama tidak aktif atau kita katakan sudah tidak berfungsi. Tetapi tidak berfungsi ini menjadi menarik bagi masyarakat yang terutama dikenal masyarakat tuh rayap-rayap. Atau kalau dalam media media online dan kemudian para wartawan nyebutnya pencurian massal. Ini adalah sebuah patologi sosial, penyakit sosial dalam kajian sosiologi bahwa ini disebut dengan penyakit masyarakat. Adanya kemarin kita lihat dari media itu satuan gabungan dari pihak kepolisian menangkap para pelaku rayap-rayap yang mencuri besi-besi dari PT atau pabrik kaca yang sudah tidak beroperasi. Kok menarik ya? Kayaknya cuannya besar di situ. Bahkan konon katanya 37 orang yang ditangkap, yang menjadi problem, salah satunya adalah inisial CR, MS, RH, GK, dan FJ. Dan ini kan sudah menjadi fenomena sosial. Di daerah Mabar itu menjadi sebuah hal yang biasa karena sudah bertahun-tahun itu menjadi sebuah penghasilan. Nanti kita lihat dalam kajian sosiologi apakah ada hal yang seperti itu sehingga dilihat di sebuah daerah itu menjadi sebuah kebiasaan. Katanya kalau kebiasaan jelek tetapi perilaku itu berulang-ulang, maka dia menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang bagus. Saudaraku sekalian, satu daerah yaitu daerah Duta, Kayu Komering, Ilir, Sumatera Selatan, itu mereka merantau dan nanti pulang membawa pembekalan, membawa uang, membawa main-mainan, itu dianggap seseorang yang sudah berhasil walaupun kerjanya mencuri. Nah, itu yang menjadi itu fenomena sosial, artinya bahwa ada di daerah di Indonesia itu yang memang seperti itu. Ada satu suku Boti namanya, di Timur Tengah Selatan atau yang Provinsi NTT. Itu rajanya dulu biasanya kalau ada pencuri, kemudian rajanya memberikan barang curian itu kepada pencuri itu sebagai hadiah, sebagai pemberian oleh sang raja supaya pencurinya tidak mencuri lagi. Nah, artinya itu menjadi sebuah budaya. Jadi kalau dia mencuri, ya raja memaklumi dia mencuri dan itu diberikan. Nah, apakah hari ini masyarakat Mabar itu dan mencuri itu adalah sebuah kebiasaan? Dan pihak kepolisian kami sampaikan kepada Bapak Polri, ya kan, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, bahwa di masyarakat itu kelihatan itu menjadi sesuatu hal yang sudah biasa. Dan dulu mereka mencurinya di jalanan, atau biasa kita kenal bajing loncat. Udahlah, Pak Kapolres, saya yakin Kapolres Labuhan itu, Kapolres Belawan itu saya yakin sudah tahunya itu bahwa memang biasa itu bajing-bajing loncat di daerah Mabar itu. Orang dulu seram tengah malam lewat di situ, malam lewat situ, sore pun kadang ada bajing loncat di situ. Jadi sesuatu yang sudah biasa. Yang tidak biasa itu adalah barang-barangnya lewat sana nak curinya, itu yang terkejut dia. Kalau masyarakat itu sudah biasa. Tetapi menariknya mereka sekarang sedang mencurinya kepada PT ARB. Konon hasilnya lumayan juga. Takkan mungkin orang rame-rame datang ke sana mencuri, rame-rame mencuri massal atau disebut orang rayap-rayap ke sana. Bagi mereka itu pencuri-pencuri itu adalah pahlawan-pahlawan. Makanya ibu-ibu, mama-mama, anak gadis, anak muda, semua melindungi. Jadi kalau pihak kepolisian kemarin mendapatkan perlawanan dari masyarakat, ya karena memang seperti itu sudah menjadi sebuah budaya, sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahwa itu bagian dari penghasilan. Apa yang menyebabkan seseorang itu mencuri? Pertama,
Orang yang mencuri itu mungkin karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ini sebuah tantangan kepada pemerintah. Artinya ada masyarakat kita yang kerjanya mencuri karena barangkali sulit mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah lemahnya pendidikan. Faktor pendidikan itu juga mempengaruhi. Yang ketiga adalah kelaparan dan kemiskinan. Yang keempat adalah ada sebuah kecemburuan orang kaya dia tidak, dia bekerja luar biasa tetapi hasil tidak, ada kecemburuan. Kemudian ada tekanan dan tuntutan dari keluarga, tekanan bos, tekanan organisasi. Bisa juga orang mencuri karena tekanan pengaruh lingkungan, kekuatan kelompok, kekuatan organisasi. Juga ada gaya hidup dan kebutuhan hidup. Gaya hidup apa? Dia sering bergaul, gabung sama orang, sama ketua-ketua yang mungkin kerjanya adalah sabu-sabu, ganja, ya hiburan dunia malam. Nah, penyebab-penyebab itu kadang-kadang membuat mereka mencuri. Tapi yang menariknya bahwa kemarin pada tanggal 20 bulan 7 tanggal 20 bulan 8 tahun 2025 kemarin yang baru saja ketangkap itu ditemukan pensiunan TNI. Nah, ini yang sangat kita pendidikannya ada, kemudian pernah bekerja, mungkin gaji pensiunnya juga sudah ada, tetapi juga masih mencuri. Kenapa ini bisa terjadi? Teman-teman sekaliannya, yang kita temukan bahwa pernah pada tahun 2020 hasil penelitian pencuri di desa itu tingkat persentasinya 36 sampai 45% masyarakat di desa itu mencuri. Tetapi hasil data Polri bahwa tingkat seseorang itu melakukan pencurian itu di desa itu 53,2%. Dan ini menyedihkan. Kebanyakan masyarakat di desa itu atau di tempat kelurahan-kelurahan terkecil kebiasaannya adalah mencuri. Oleh karena itu kebiasaan mencuri, dan ini kan sudah bertahun-tahun. Makanya saya sampaikan tadi bahwa tidak mungkin Pak Kapolres Belawan itu tidak tahu bahwa di daerah teritorial itu kebiasaan mencuri itu tinggi, tingkat pencuriannya di situ. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh pihak kepolisian? Ya, kami senang kalau kemarin ada tim gabungan yang menangkap itu, tapi yang ditangkap itu juga hanya beberapa orang. Tetapi apakah dengan ditangkapnya beberapa orang pencuri ini terus perilaku mencuri itu berhenti? Nah, ini pertanyaannya Pak Kapolda. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Irjen Pol Wisnu, Bapak Kapolda kita, dan di bawah kepemimpinan Bapak Wakapolda Brigjen Pol Roni Samtana, insya Allah Sumut ini bertambah bagus dan tidak ada pencurian. Kenapa? Akibat pencurian ini massal, pencuri massal ini atau rayap-rayap ini kan satu case yang ada di Kecamatan Medan Dili. Ya mungkin aja di kecamatan di seluruh provinsi Sumatera Utara ini komunitas-komunitas rayap-rayap atau pencuri massal ini ada. Apa dampaknya? Tentu teman-teman sekalian sudah tahu dampak ini. Ada rasa kecemasan masyarakat, cemas. Jadi kalau banyak bajing loncat di luar, ya ini akan khawatir kita lewat di satu daerah. Jangan sampai di branding nanti Medan ini tidak aman. Nanti malu wali kota kita. Medan kalau sempat dibilang Medan Dili itu adalah sarangnya pencuri. Medan Dili itu di mana? Di kota Medan. Nanti malu kita oleh kota kita juga. Dan itu tidak mau kita. Kemudian ada rasa kecemasan, ada merasa tidak aman. Jadi tinggal di kota Medan, kecamatan Medan Dili merasa tidak aman, kan aneh. Di kota Medan tidak merasa aman, kan gawat kita. Tinggal di Indonesia yang presidennya Prabowo Subianto orang merasa tidak aman, kan tak betul. Kemudian ada merasa kita tidak bebas, kemana-mana tidak bebas. Kemudian dampaknya adalah stabilitas sosial dan kriminalitas meningkat.
Adanya pencuri berarti ada kriminal, adanya kriminal berarti ada sebab. Oleh karena itu, tolonglah ditemukan solusinya, sebabnya, akar masalahnya yang perlu kita tidak perlu mencari riak-riaknya ini mereka pencuri, dinamika pencuri, masalah pencuri, tidak, tapi kita harus menemukan akar persoalan sehingga mereka mencuri. Apakah kebutuhan makan atau butuh pekerjaan atau pergaulan yang salah, maka akar masalah inilah yang dibutuhkan. Tentunya pihak kepolisian ini atau pemerintah Kota Medan ini harus kita bantu. Bagaimana kita mencari solusi terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Medan Dili. Oleh karena itu, stressing pemerintah Kota Medan dari zaman Bobi Nasution, kemudian zamannya Pak Rikoas itu banyak ke Medan Utara. Oleh karena itu, ini adalah masalah. Pak Wali Kota, ini adalah masalah bagaimana menyelamatkan masyarakat di sana dan nanti generasi muda itu asik mencuri. Dalam kajian Islam mengajarkan bahwa kita harus dekat kepada agama. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka akan dipotong tangannya. Aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah. Jadi mereka akan dihukum karena sebab kelakuan mereka dan itu dari Allah. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah, mereka adalah anak bangsa kita. Maka perlulah mendudukkan ini, mencari solusi. Panggil dong tokoh-tokoh masyarakat, panggil tokoh-tokoh agama, panggillah orang-orang yang bisa memperbaiki kondisi sosial ini, patologi sosial ini jangan menjadi ini adalah penyakit masyarakat yang perlu kita carikan solusinya. Dan hari ini negara harus adil, pemerintah kota harus adil, pemerintah provinsi harus adil, kemudian para kepolisian juga harus hadir untuk menyelesaikan persoalan. Terima kasih, semoga Kantipmas di Kota Medan di bawah kepemimpinan Bapak Irjen Pol Wisnu dan Brigjen Pol Roni Samtana, keamanan di Kota Medan, Sumatera Utara tambah kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tua.